Ya ayyuhalladzina amanu ya dengan wong sing iman khol maca selawat sira kabeh ali ngatasé nabi. Wasallimu lan maca salam sira kabeh ala nabi tasliman kelawan maca salam. Kulo tegese ngucap sira kabeh Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Salim minimale. Allahumma wa sholli kala aturi mangke rahmatatin panjenengan ala Muhammad ing atase Muhammad. Wa sallim lan kula salam panjenengan utawa maringi salam. Niki mumpung Muharram boleh jajahi masalah sholawat. Kalau umumnya kiai itu umumnya ulama atau umumnya siapa saja orang baca sholawat itu kan karena fadilahnya sholawat. Tentu fadilahnya sholawat itu luar biasa ya. Siapa yang baca sholawat ke Rasulullah 1, maka Allah membalasnya memberi dia sholawat berapa? 10 ya. Banyaklah tentang fadilah sholawat. Oke, itu fadilah yang ada di beberapa hadis. Tapi sebetulnya ada filosofi teologis ya, filosofi akidah yang kita tidak bisa ngafikan itu dan itu luar biasa. Saya pernah matur ini pas acara hallnya Kiai Hamid Pasuruan abahnya, bulan yang disuruh ngisi saya karena penambah sama saya. Dalam sarah kitab Ihya namanya kitab Habus Sadat Al-Muttaqin. Sekarang sama tak deh, Nabi itu diutus setelah Nabi siapa? Tidak jawab saja. Isa itu dituhankan apa enggak? Dituhankan. Karena umatnya over mencintai sampai dianggap Tuhan. Lalu oleh orang Yahudi Isa itu dianggap problem apa Tuhan? Problem sampai dianggap anak jadah, anak zina. Sampai orang Yahudi niat membunuh. Jadi yang Nasrani berlebihan mendewakan Isa sampai dianggap anak Tuhan, sehingga Yahudi sangat membenci Isa karena dianggap anak zina. Rasulullah jadi nabi itu setelah Nabi siapa? Isa. Tentu kata Rasulullah zaman Sugeng, la tutruni kama atrotin nasor. Kamu jangan berlebihan memuja saya kayak berlebihannya orang. Tapi kamu juga jangan melecehkan saya kayak yang dilakukan orang Yahudi melecehkan Nabi Isa. Apa pilihannya? Ini kata kitab Ithaf loh, tidak kata saya. Sarahnya Ihya yang dikarang oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi. Itu guru-gurunya kita. Sanad saya ke beliau itu sekitar 6. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Kifaki Mas Kumambang, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, Sayyid Zabidi 8. Ya saya ulang lagi ya, saya misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Ki Mahfud Termas, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan, Ki Sayyid Zabidi. Jadi Sayyid Zabidi itu alim-alimnya orang Mesir, tapi beliau hidupnya di Mekah. Itu punya murid di antara santrinya itu orang Indonesia, orang Jawa, namanya Kiai siapa? Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini yang nanti punya cucu namanya Mbah Mahfud Termas. Itu muridnya Sayyid Zabidi. Jadi kudunya orang Indonesia itu alim kabeh. Masuk orang Jogja, ke alim yo haram. Gurunya Mbah Zubair itu ada yang orang Jogja namanya Syekh Muhammad Bakir Jogja. Jadi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang terkenal itu muridnya orang Jogja. Syekh Yasin yang musnidud dunia, ahli sanad dunia. Yasin bin Isa Al-Fadani itu muridnya Syekh Bakir Nur Jogja. Tentu ya Jogja sendiri nanti muridnya orang Pantura. Termasuk sebagian yang muridnya buyut-buyut saya. Karena buyut saya juga termasuk sepuh. Buyut-buyut saya yang kudus itu termasuk sepuh. Itu cerita begini. Saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah itu diutus setelah siapa? Isa. Isa itu oleh Nasrani dilebihkan sampai jadi anak Tuhan atau Tuhan. Yahudi melecehkan Isa sampai niat bunuh karena anggap anak apa? Kata saya Zabidi gini. Wa barokatu sholawat. Sholawat ini akan menjaga umat ini ila yaumil qiyamah dan tidak akan salah memperlakukan nabinya. Saya ulang lagi ya. Sholawat ini akan menjaga hadil umatnya Rasulullah maksudnya. Dan ini akan menjaga tauhidnya ila yaumil qiyamah. Bukti kalau kita senang Nabi adalah kita baca sholawat. Baca sholawat bukti senang apa bukti melecehkan? Senang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang langsung ala Muhammad. Nyual sayyidina itu wong nganggur lah. Terus kedua, posisi Tuhan jelas. Mana Tuhan, mana Muhammad. Allahumma adalah pemberi. Dan Muhammad apapun hebatnya adalah penerima. Wong alimin. Saya ulang lagi ya. Dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, hanya Allah itu dan pemberi. Saya mohon ya Allah, engkau pemberi. Berilah sholawat engkau kepada Muhammad. Allah pemberi, Muhammad penerima. Jelas siapa Tuhan, siapa Nabi. Artinya mungkin enggak umatnya Nabi ini menuhankan Muhammad? Enggak, barokahnya sholawat. Paham ya? Yo bukti takbir, yo bukti tauhid. Jadi saya jadi itu sholawat yo barokah takdim ning Rasulullah.
bahwa begitu beratnya Rasulullah mendapat sholawat dari Allah. Ya bukti tauhid nak Muhammad apapun hebatnya tidak akan yartaqi ila darajati rububiyah, dia tidak akan jadi Tuhan karena kita mengatakan ya Allah beri sholawat kepada Muhammad, berarti Allah pemberi Tuhan. Muhammad apapun hebatnya Rasulullah tetap yang di. Kowe tahu untuk ijazah sholawat ini? Nah, iya, nggak tahu ngaji. Kena mau sholawat monopodang, langsung wali. Si amatiran sidik-sidik, soal wali sama oma, ya mesti wali. Berkita anak wedok ya wali. Mau naik orang ikhlas. Itu hebatnya ulama. Makanya saya itu nggak bisa tidak ikut ulama. Ulama itu beda cara pandang, malah geger berkau nabi Sayyidina. Itu gak tradisi ulama. Debat itu gak tradisi ulama. Jadi umat ini akan dijaga terus oleh sholawat. Itu karena tadi bukti kalau kita takdim baca sholawat. Bukti kalau kita proporsional siapa Tuhan, siapa Muhammad. Jelas kan? Allahumma ya Allah, berilah salmo, berilah sholawatmu kepada Muhammad. Mungkin enggak umat ini mendudukan Muhammad sama dengan Allah? Mungkin enggak? Dengan sifat seperti itu, redaksi seperti itu kan jelas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Makanya kata saya Zabidi, wa Rasulullah wa injalla qadru tetap muhtajun ila rahmati. Apapun hebatnya derajatnya seorang Muhammad Rasulullah, tetap dia butuh pada rahmatnya Allah. Sing aran Sayyid putune Nabi, tapi beliau orang alim cara pandang seperti itu. Jika agama ini aman, tidak akan ngalami kayak Nasrani, juga gak akan ngalami kayak Yahudi. Ya. Makanya di sini tuh ulama-ulama ngendikan masyhur itu di Buddha. Dakmat da'at hunna sorofi nabi miwakum bimasi tamat khanti wah tagini dak ninggalno siro ma yang perkara iddaat kan nyongko-nyongko yang masokan nasoro. Gak apa-apa kamu ngelem nabi berlebihan, tapi tinggalkan tradisi yang dilakukan orang Nasrani yang ketika memuji nabi seakan-akan nabi itu dan Islam tidak akan mengalami itu. Baru ayat sholawat ning Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata saya jadi itu luar biasa. Jadi sholawat ini bukan sekedar bukti mahabbah kita pada Rasulullah, tapi sholawat adalah penjaga tauhid. Paham ya? Sedikit ijazah pulau mumpung ini kesih Muharram Rasulullah ada bedanya semangat Allah Muharram. Saya itu baca kitab itu sampai nangis. Wah alim ini. Dan saya yakin itu memang sirron min asroril ulama. Itu tidak apa ya beliau tahu itu karena ulama itu nur gitu. Dan kita dekat sekali sama yang ngarang Itfaq. Yang ngarang Itfaq itu wafat itu sekitar 1.300, pas 1.300. Berarti kalau sekarang baru 140. Sekarang berapa? 1.440. Berarti sekitar berapa? Kalau 1.300 baru 140. Benar kan kalau saya misalnya saya Mbak Mun, Mbak Zubair pernah ngasih di Fakih, Pak Mahfud, Pak Abdul, Pak Manan. Saya jadi baru 8 itu kalau orang rata-rata ngaji itu umur 25, gurunya umur 50. Berarti selisihnya kan ya 8 dibagi berapa? Ya kan berarti 50 tahun kan? Dan ya misalnya rata-rata murid ngaji nyantri itu kan 20 selawe, gurunya umur 50. Berarti kalau 8 orang ya benar sekitar berapa? 400 tahun. 144. Ya dan sama ngitung sana tuh gitu caranya ya kan sekarang baru 140. Padahal saat kita sampai beliau berapa? 8. Nah iya logikanya tadi per 100 tahun itu kan sudah ada yang ngaji kan murid sudah kadung umur 20, 25. Karena murid alim ini kan ketemunya setelah sama-sama alim. Biasanya ada di Jawa kan alim di Indonesia, terus ke Mekah itu sudah apa? Alim, terus ngajinya itu ngaji caranya ngarang. Orang Pak santri saya ijek bodoh langsung orang Arab. Jadi ini ya Arab kayak supir taksi. Misalnya mukhoir, antum nontam antum. Wah itu kalau di tradisi keluarga sarang keluarga saya masalah nggak boleh. Harus alim di Jawa baru mondok ke Mekah. Anak alim di Jawa semua orang Mekah ketemu Arab supir kan, wong Bengali, wong Timur, yasar. Hampir medul ke bis gitu ya. Yasar mana kiri. Jadi bahasa Arab itu pada bahasa Jawa. Ada wong Arab, negara wong Towe. Wong Jawa kita pakai wong Arab. Man anta.
Man antai kowe iku sapa? Oh, unta. Pasti kok ana unta liwat. Terus takoki wong unta basare apa? Oh, unta. Mergo nek takoki man, wong Arabe go unta. Takok wong Jawa man anta. Jabe oh niku jenenge unta. Terus kemana darahnya? Takok man anta malah nyimpulno dhewe. Sembrono. Ya jadi jelas ya. Jadi insya Allah umat ini tidak akan mengalami apa yang dialami orang Nasrani dan orang Yahudi. Dia Rasulullah lahir itu seharusnya periodenya Nabi Sinten. Di mana sing berlebihan menganggap Tuhan, sing gedeng sampai niat membunuh. Nah ini dijaga oleh sholawat. Itu tadi Dawi Sayyiditi wa Rasulullah wa in jalla qadru tetap ila anahu muhtajun ila rahmati. Apapun hebatnya Rasulullah tetap butuh rahmat. Bukan apa-apa, artinya kalau kita mengatakan ya Allah berilah sholawat ke Rasulullah Muhammad, tentu itu bukti mahabbah dan bukti siapa Allah, yaitu pemberi. Apapun hebatnya Nabi diberi. Jadi jelas Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apapun hebatnya tetap abduhu wa rasuluhu.